Shitsurisimasu. Konnichiwa. Sumimasen ga Megi Sensei ima yoroshi desu ka? Watashi wa Kyoto Kurasu no Agung desu. Di sini saya akan menjelaskan perubahan kata kerja dan kata sifat. Baik, di sini ada perubahan kata kerja. Ada 3 kata kerja. Yang pertama itu kita baca yobimas. Yobimas sendiri artinya memanggil. Jika kita ubah yobimas, masnya itu diubah ke maseng. Jadi yobimaseng yang berarti tidak memanggil. Jika yobimas masnya itu kita ubah ke mashita, maka artinya akan berbeda, yaitu sudah memanggil. Atau jika kita yobimas dan masnya itu diubah menjadi yobimaseng deshita, maka artinya itu telah tidak memanggil. Telah tidak memanggil itu pengertiannya lampau. Kalau misalkan yobimaseng itu tidak lampau namun negatif. Untuk kata yang kedua juga sama, demas. Demas itu keluar. Tapi misalkan masnya kita ubah menjadi maseng, itu artinya tidak keluar. Oke. Jika demas dan masnya kita ubah menjadi mashita, demashita, itu artinya bakalan sudah keluar. Artinya sudah keluar. Jika demas, kita masnya ubah menjadi demaseng deshita, itu artinya telah tidak keluar. Jadi demaseng deshita itu untuk lampau. Kalau misalkan demaseng itu tidak lampau. Untuk kata yang ketiga juga sama. Ini dibacanya tachimas. Tachimas itu artinya berdiri. Kalau misalkan tachimas, masnya kita ubah menjadi tachimaseng, itu artinya tidak berdiri. Jika tachimas, masnya dirubah menjadi tachimashita, mashita, itu artinya sudah berdiri. Jika tachimas, masnya kita ubah menjadi tachimaseng deshita, itu artinya telah tidak berdiri. Untuk perubahan kata sifat, kita ada 3 kata, yaitu manis, suka, sehat. Kata sifat sendiri terbagi menjadi 2 kata sifat i dan na. Yang disebut i itu ikeyoshi, na nakeyoshi. Untuk kata sifat yang ikeyoshi yang berakhiran i, contohnya amai. Amai itu manis. Itu positif. Jika kita mau ubah menjadi negatif atau tidak manis, amai, i-nya, kata terakhirnya, huruf terakhirnya kita ubah menjadi kunai. Ama kunai. Jadi artinya tidak manis. Oke. Ama kunai, tidak manis. Jika kita mau membuat kalimat, kita tambahkan di sini des. Ama kunai des berarti tidak manis. Sama aja artinya. Untuk kata yang kedua itu berakhiran na. Berarti kata sifat nakeyoshi. Dibaca sukina, artinya suka. Kalau misalkan kita mau ubah menjadi negatif,
itu nanya juga dirubah menjadi dewa arimaseng. Jadi yang tadinya suki na menjadi suki dewa arimaseng, yang artinya tidak suka. Untuk yang ketiga juga sama. Sekali lagi, untuk kata sifat nakeoshi atau kata sifat yang berakhiran na, yang contohnya sehat itu bahasa Jepangnya genkina. Jika kita mau menyebutkan tidak sehat, itu nanya itu dihapus menjadi dewa arimaseng. Dewa arimaseng sendiri memiliki arti tidak. Jadi kalau misalkan kita mau menyebutkan tidak sehat, itu genki dewa arimaseng. Genki dewa arimaseng. Oke, coba kita bikin lagi satu kita gomeng kiraina. Kiraina sendiri memiliki arti benci. Benci, jika misalkan kita ingin menyebutkan tidak benci, itu kan ini kan kata sifat nakeoshi. Jika kita mau menyebutkan tidak benci, minasang harus gimana cara penyebutannya? Apakah kirai kunai des atau kirai dewa arimaseng? Ya, jawabannya adalah kirai dewa arimaseng, karena ini kata sifat yang berakhiran na. Jika kata sifat yang berakhiran na itu bentuk negatifnya diubah menjadi dewa arimaseng. Jika kata sifatnya yang berakhiran i atau ikeoshi, kata sifat ikeoshi, itu i-nya dihapus menjadi kunai. Jadi misalkan kita mau menyebutkan tidak manis, itu ama kunai des. Oke, sekian, terima kasih. Itu penjelasan perubahan kata kerja dan kata sifat. Ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu.